Jadi S1 saya itu ada 2 dari Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, di Kimia Teknik dan di Polymer Science. Yeah. Kemudian saya ambil S2 di Stevens Institute of Technology di New Jersey, itu untuk Kimia Teknik. Yeah. Kemudian saya coba ambil S3 di Polytechnic Institute of New York untuk Kimia Teknik, tapi saya gagal. Oke. Sehingga saya banting setir dari Kimia Teknik ke bisnis, dapat MBA dari St. John's University tahun 88, dan tahun itu juga saya join Citibank, sudah 34 tahun sampai sekarang. Ya. Jadi di Citibank 34 tahun, 12 tahun di Citibank luar negeri, Citibank Australia, Citibank Hongaria, Eastern Europe, dan Citibank Filipina. Sisanya 34 kurang 12, ya 22 tahun itu di Citibank Indonesia. Ya. Dan saya sudah 3 kali jadi country head di Hongaria, Eastern Europe, membawahi 13 negara. Kemudian country head CEO di Filipina, membawahi Filipina dan Guam. Dan 2015, sewaktu Pak Tigor Siahaan pindah ke CIMB, saya dipanggil pulang. Ya, karena sudah 10 tahun melalang buana di dunia luar lah ya. Jadi saya dibilang it's about time to go home. Jadi saya jadi CEO country head di sini, Citibank Indonesia sejak 2015. Baik Pak Odu, sungguh sangat mengesankan ya Pak ya, perjalanan karir Bapak ya, mulai dari sekolah, SMA, kuliah, dan karir di Citibank. Udah melalang buana 12 tahun di Citibank. Terus Pak, ini apakah perbedaan karakter budaya kerja di tempat Bapak, misalnya selama di Indonesia maupun di Filipina, Hungari, dan mana lagi tuh Pak? Di Australia. Ya. Australia. Perbedaannya, karakter disiplinnya apakah sama atau mungkin di sini perlu gimana gitu Pak? Ya, saya bisa komen ini karena Citibank itu Citi adalah a global bank ya, jadi dia ada di 95 negara ya, sehingga saya bisa kerja di Citibank Australia, Citibank Hungari, Citibank Filipina. Jadi yang benang merahnya ya culture Citi-nya dulu ya. Oke. Setiap company itu mempunyai culture-nya Citi tidak sama dengan culture-nya HSBC, tidak sama dengan culture-nya Standard Chartered, tidak sama dengan culture-nya Pertamina, tidak sama dengan culture-nya Astra atau PLN. Jadi tiap company itu mempunyai culture sendiri, di mana ya culture daripada Citi itu is a very global organization. We are taught about leadership, that we high sense of ownership. Very focused on clients and very focused on teamwork. Dan itu mau kerja di Citibank Australia atau kerja di Citibank Indonesia, Filipina ataupun Hongaria itu sama saja ya, karena namanya company-nya sama ya. Tapi itu kan culture daripada global company-nya, tapi tentu culture daripada orang di Australia, teman-teman saya Citibankers di Australia tidak sama dengan di Eastern Europe, tidak sama dengan di Indonesia karena ada faktor-faktor lokal gitu ya. Betul. Jadi itu saya rasa jadi antara global company culture dan juga local culture di mana company itu berada, ya itulah yang men-shape the way the company operates. Jadi umpamanya pastilah global company kayak Unilever, ya, European company itu ya Citibank Jakarta. Unilever Indonesia itu agak lain gitu ya. Tapi culture-nya culture Unilever, demikian juga dengan Coca-Cola, demikian juga dengan Hyundai, Samsung ya. Jadi ya tiap company itu mempunyai culture sendiri, tetapi culture itu akan sedikit di-adjust dengan local culture di mana company itu beroperasi. Jadi kesimpulannya adalah memang berbeda culture, cuman karena corporate culture Citibank, jadi orang otomatis bukan dipaksa ya, di-enforce untuk supaya sesuai dengan mungkin ada masing-masing target ya di tiap negara gitu ya Pak ya. Nah, jadi istilahnya playbook atau pakemnya udah global lah gitu ya. Oke.
bahasanya udah sama. Kalau saya umpamanya ada global conference di kita setiap tahun kan country head ngumpul ya di New York, 95 country head. Jadi kalau kita kumpul di New York ya bahasanya sama. Saya ketemu dengan rekan saya country head atau CEO-nya Citibank Brazil atau Citibank Kanada atau Citibank Dubai ya kan, atau Citi London atau Citi Denmark umpamanya, ya sama saja gitu ya. Sehingga kalau kita satu saat umpamanya bilang aduh Batara udah kelamaan nih di Jakarta, gimana Anda menjadi CEO Citibank Singapura? Siap ya, karena ya pasti itu juga, cuman ya local environment-nya lain, some adjustment begitu. Ya, nah terkait dengan apa namanya culture Citibank, nah ini ada kaitannya nih pertanyaan nomor 2 nih. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai SDM di Indonesia secara makro aja Pak? Jadi kalau kita melihat sumber daya manusia itu ya kita cukup bangga ya, karena Citi itu pencetak bankir-bankir dan leader-leader gitu ya. Jadi banyak alumni kita yang sudah jadi semuanya, hampir semua CEO di Indonesia itu jebolan Citibank, Pak Tigor, Pak Kunardi di Deutsche Bank, Pak Paulus di DBS, atau Pak Ongki di BTPN, atau waktu itu juga cukup banyak lah ya, Pak Taswin di Maybank, ya kan. Jadi itu kita bisa mencetak leader, dan ada juga yang sudah bukan lagi jadi leader di banking, tapi di pemerintahan. Umpamanya Ibu Rini jadi menteri, Pak Gita Wirjawan jadi menteri, kemudian Pak Yonan jadi menteri, Pak Peter Gonta menjadi ambasador dan juga a very successful entrepreneur, Pak Robi Johan almarhum, ya kan, very successful professional. So yang kita kalau ditanyakan ya, kenapa sih jebolan alumnus alumni daripada Citi itu laku ya, because they produce a very global mindset leader gitu. Sehingga konsepnya begini, kalau kita mau benchmark leadership itu, kalau kita cuma terpaku pada lokal, kita bilang, waduh hebat ya ini Citibank Indonesia ya, kalau bisa kita namanya 20% lebih hebat gitu. Ya berarti benchmarknya lokal. Ya, kalau kami Citi Indonesia ya kita di benchmark dengan Citi Singapura, Citi Tokyo, Citi Hong Kong, sehingga dipaksa to go to a global benchmark, Pak. Ya, sehingga kalau umpamanya nanti malam saya ditelepon, ada perubahan manajemen, mau nggak menjadi country head Citibank Japan, Tokyo? Ya kita bilang ya siap, ya kan? Karena kita sudah memenuhi standar itu, sehingga waktu nanti saya fit and proper oleh Bank of Japan gitu ya, mereka nggak akan merasa ini orang nih kok kayaknya lokal banget, ya kan? Udah standar global gitu. Anda siapa nih? Batara Century. Wah, kenapa Anda merasa Anda bisa run Citibank Japan gitu umpamanya? Oh, saya udah di Eastern Europe, membawahi 13 negara, saya udah membawahi Filipina dan Indonesia, bla bla bla, Citibank Australia, sehingga mereka bilang, ya juga ya, ini orang udah nyaman lah ya, udah melewati krisis European, udah ini. Jadi istilahnya kita itu memenuhi standar internasional. Mau diinterview di Jakarta, diinterview di Brazil, diinterview di Kanada, itu ya you are shaped to that standard, itu a global standard. Bentar Pak, saya mau nambahkan sedikit pertanyaan nomor 2. Ya. Saya Pak Hala Simamora. Ya. Sehubungan dengan pertanyaan SDM, saya pengen tahu juga Pak, ini menjadi pelajaran juga buat company di Indonesia. Ya. Menjadi country head ya di Citibank, apakah itu harus karir, apa bisa datang dari luar Pak tiba-tiba? Biasanya prioritasnya dari dalam. Ya, berarti karir Pak ya? Karir ya, jadi ya kayak diplomat lah ya, tapi kalau diplomat itu kan bisa karir, bisa juga political appointee ya. Tapi lebih banyak Citibank itu karir, kayak saya kan 34 tahun ya kan. Betul ya. Rekan saya, bos saya di Singapura, Amol itu ya hampir 30 tahun.
30 tahun itu udah panjang Pak ya. Panjang. Pak ya. Jadi istilahnya nggak ada yang mengejutkan kita lagi gitu Pak. Krisis ini ya. Paling sama nih kayak Latin American Crisis ya kan. Krisis ini apa tuh waktu itu di US ya. Ada playbooknya lah itu ya kan. Cuman beda. Ujung-ujungnya prinsipnya sama juga gitu ya kan. So I think that should be ya makanya kita ada yang namanya City Alumni Organization. Dan itu sangat menjadi kebanggaan kita gitu ya bahwa jebolan City. Jadi kita selalu bilang one city always City. Dan you can leave City but City will never leave you karena DNA-nya udah masuk gitu. Anda mau pindah ke HSBC, Anda mau jadi menteri segala macam, pasti ujung-ujungnya balik ke City sebagai alma mater gitu. Itu. Sehingga walaupun kita mengekspor talent, ya istilahnya kita lebih banyak ekspor daripada impor. Itu ujung-ujungnya nanti kan bisnisnya balik lagi kepada City. Karena kan istilahnya teman-teman juga semuanya, ya kan? Teman-teman yang who knows the language of City, who understands the process of City. Yeah, so when we do deals together, debt capital market, equity capital market, IPO, M&A segala macam ya. Kalau banyak mantan City di sana ya kita juga kolaborasinya lebih cepat gitu pengertiannya gitu, ya kan? Oke. Itu aja. Iya Pak. Oke. Jadi nah terkait dengan SDM City dengan yang lain, nah ini juga ada kaitannya juga dengan pertumbuhan perbankan secara umum ya Pak ya. Ya. Pasti ada nih. Apakah dampak teknologi digital terhadap pertumbuhan perbankan secara umum ya? Kita tahu ada pasti ATM salah satunya Pak ya. Cuman kan ada banking, m-banking, e-banking, atau mungkin bahkan sekarang udah ada metaverse. Yes. Apakah dampak teknologi digital itu berdampak nggak sih sama perbankan secara umum atau Citibank lah khususnya? Ya, pasti. Jadi kita ini sudah lewat satu dari era physical ya. Physical itu artinya cabang dan ATM. Dari era physical kita masuk ke era analog ya. Yeah. Ada phone banking 24 jam, bangga banget ya 24 jam phone banking. We call it in Citibank tuh waktu itu namanya the branch in the sky ya. Satu-satunya cabang yang tidak didaftar gitu ya, tapi karena di sky itu zamannya analog dan kan digital sekarang yang mendisrupt analog ya kan. Ya kita masih belum 100% digital karena analog belum mati ya. Betul. Dan kemudian sekarang dari digital masuk ke meta ya, ke dunia alternatif lah ya. Ya. Saya nggak bilang ya karena meta itu kan lebih banyak dikonotasikan dengan meta dan Facebook, tapi ya alternative universe gitu ya. Jadi saya rasa yang pasti terdisrupsi ya. Nah bagusnya dalam disruption ini there is no one single player in the ecosystem itu that can do everything themselves. It's too expensive. Ya. Yeah. Jadi juga sama seperti kita masuk dulu namanya era competition, masuk ke co-opetition, sekarang ke collaboration. Ya. Jadi udah nggak bisa lagi umpamanya kita butuh fintech butuh bank, ya kan? Ujung-ujungnya kan semuanya wallet itu. Iya. Ya rekeningnya ada di bank gitu, ya kan? Umpamanya saya satu marketplace ya, atau saya situ deh ini lagi ini. Jadi punya wallet ya, walletnya itu akan ada di bank, di Citibank, di macam gitu untuk fasilitasi. Jadi soalnya lagi di itu saling butuh gitu. Bawa ke situ deh dong. Saling butuh itu saja. Oke, baik. Jadi juga nggak apa-apa. Dalam jangka waktu ke depan ini Pak ya terkait dengan pertanyaan dampak teknologi digital, sudah pasti ya Pak ya misalnya dalam jangka waktu 5 tahun yang short time-nya aja ya, pasti akan berdampak secara radikal ya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya, pertumbuhan digital di perbankan dan kehidupan keuangan gitu ya Pak ya, literasi digital. Pasti. Itu yang satu yang tidak bisa dipungkiri lagi ya, bahwa disrupsi ini akan membuat is a game changer. Tapi ya kita the good news is
Kalau di Mencolonya will bring growth gitu Pak, ya will Yeah. bring growth. Jadi velocity-nya itu bisa lebih cepat. Biasanya kita umpamanya nih ya, kita biasanya tergantung ke mall. Mall buka jam 10, tutup jam 8 gitu atau jam 9 malam. Sekarang nggak perlu lagi, sesudah jam 9 malam masih bisa order apa gitu ya. Sehingga velocity of dia ekonomi akan lebih kencang lagi, ya kan? Jadi saya rasa itu yang harus dipikirkan. Kalau dulu umpamanya kita mau booking tiket, ya pergi tuh ke travel bureau buka jam 9 sampai jam 5. Udah gitu nggak tahu lagi gimana mau booking tiket. Sekarang ya 24 jam Traveloka aja, ya kan? Traveloka, iya betul. Jadi cepat gitu. So I think the velocity is becoming faster. And karena kan istilahnya kalau kita orang ekonomi kan dibilang yang penting itu harga dikalikan turnover, PV lah. Nah ini ya turnovernya ini jadi kencang nih. Yeah. Karena turnovernya kencang sekali, harga itu bisa turun. Ya, karena jadi banyak gitu. Biasanya 10 transaksi, kita sekarang 1000. Kalau 1000 margin nggak usah gede-gede. Ya kita turunin dikit. Ya makin kencang lagi ini, ya kan? So those are the dynamics yang akan shaping the banking sector, and banking sector will continue to be intermediary and of everything. So kita akan tetap eksis tapi dalam bentuk yang lain gitu. Baik. Jadi otomatis kedepannya nanti pasti ada pengurangan pertumbuhan cabang bank secara fisik. Ya, itu udah nggak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat data-datanya OJK, udah jarang minta cabang bertambah. Biasanya cabangnya itu cuma direlokasi atau dikurangin, ya kan? Yeah. Jadi saya melihat kalau untuk physical distribution ini, saya nggak bilang itu akan hilang ya. Karena ujung-ujungnya kita manusia juga pengen ketemu orang ya. Jadi kalau saya melihat pamannya nih, kenapa sih tetap ada Apple Store dan menyenangkan juga ya pergi ke Apple Store ya. Maksudnya Apple nggak pernah kasih kita namanya apa tuh namanya guidebook ya, download sendiri lah begitu ya kalau mau baca gitu ya. Tapi ya saya rasa ada minimum lah. Ya kita bisa beli baju tapi lebih enak juga kalau pegang-pegang bajunya ya di mall ya kan. Bisa pakai, ya kan, nggak bisa 100% lah. Saya rasa there is a need kita kan a social being ya, we want to touch it, feel it, ya kan, itu aja. Tapi mungkin istilah gini, the how akan change, tetapi prinsipnya ya itu mungkin tetap online plus offline. Oke, jadi baik ya. Jadi perkiraan persentasenya mungkin bisa 60-40, 60 fisik atau 40 digital, atau mungkin lebih banyakkan digital nih Pak, 60 atau 40-nya fisik, analog gitu. Fisik. Mungkin, jadi istilahnya prinsip ini sama juga ya sekarang umpamanya kalau dalam dunia korporasi. HR department, ya human resources itu lagi mengalami transformasi. Jadi kalau bisa semuanya ada di internet gitu. Jadi training aja online. Kita di Citibank ada sekitar 15.000 topik tuh untuk training. Mau training treasury, leadership, whatever, crypto, segala macam itu bisa. Pamannya career planning ya kita input. What is your next aspirational segala macam. Semuanya bisa diinput. Kalau itu 80% bisa didigitalkan, yang 20% itu yang kita sebut high value. Di mana benar-benar mesti ketemu dong, ya kan? Jadi istilahnya gimana kita review career development ya, kita mesti face to face lah tanya. Jadi Batara gimana nih? What is your career aspiration? Waduh, saya sudah pernah jadi country head di Hongari, di Filipina, di Indonesia. Tapi kan tiga-tiganya itu emerging market countries. Kasih dong saya kesempatan di develop country, jadi running pamannya Citibank London, Citibank Tokyo, Citibank Hong Kong, Citibank Singapura, Citibank Australia. They are developed
countries. Yang pasti lain lah, ya kan? Sama lah umpamanya kalau umpamanya kita lihat duta besar, ya kan ada duta besar ditempatkan di Washington DC, ada di London, ya itu kan ada istilahnya klub-klubnya lah ya, negara besar, negara complicated, negara develop gitu. Jadi yang kayak begini ya perlu 20% yang nggak online lah ya gitu. Jadi ada human engagement. Baik, Pak. Ini terkait juga, ini kan sekarang udah setahun 2 tahun belakangan ini ya sudah banyak ya terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah ini baru-baru ini ya kripto. Kripto sudah ya sedang lagi naik daun nih. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa menyebutkan itu currency, itu aset. Karena kan kripto itu kan belum diakui sebagai salah satu alat pembayaran lah di Indonesia. Terus bagaimana tanggapan Pak Batara nih mengenai kripto industri? Apakah kedepannya bisa jadi mata uang suatu negara atau sebagai alat pertukaran jual beli? Saya rasa ini tergantung daripada visi regulator masing-masing ya. Jadi ada yang melihat kripto itu sebagai aset, ada yang melihat itu sebagai future payment. Ya, jadi ini kita juga lagi baca-baca kan. Waduh, perang nih Rusia dengan Ukraina, gimana nih Russian ruble di blok atau gimana ya segala macam. Tapi mereka lewat jalan belakang bayarnya pakai kripto namanya ya. Jadi itu kita melihat memang belum ada standar ya, dan itu juga sebagai underlying-nya itu kan miningnya itu nggak semua orang ngerti lah ya. Betul. On the crypto, dan kemudian teknologi blockchain itu sudah ada, tetapi bagaimana ini akan menjadi digital currency, tiap central bank mengambil visi yang berbeda-beda. Ya, ada yang ya kan karena central bank digital currency ini juga tidak sama dari central bank ke central bank. Jadi kita mengharapkan pada satu saat ada satu standarisasi gitu ya. Apakah itu akan uniform? I doubt it. Ya, kita udah biasa lah ya di dunia ini nggak bisa semuanya uniform. Ya, ada yang Android, ada yang Apple, ada Betamax, ada VHS. Ya, jadi ada yang setirnya di sebelah kanan, apalagi setirnya sebelah kiri, ya kan? Maksudnya kesian manufacturing mobilnya Pak ya. Mereka mesti punya, aduh ini mana nih? Oh ini untuk pabrik yang setir di sebelah kanan, yang ini yang setir sebelah kiri, yang ini kita impor kepada negara-negara yang nyetir sebelah kiri, yang ini kita impor ke negara-negara yang nyetir sebelah kanan. Kadang-kadang kan kita suka mikir gitu ya. Kenapa sih nggak standar aja semuanya sebelah kiri kanan ya kan? Ya gampang teorinya. Umpamanya saya tanya sekarang, kenapa Singapura di sebelah baratnya Jakarta tapi 1 jam lebih cepat daripada Jakarta? Mestinya makin ke timur makin cepat. Betul. Tapi Singapura di baratnya Jakarta. Tapi Singapura lebih duluan, lebih barat tapi lebih duluan jamnya. Ya kan itu ya suka-sukanya pemerintah Singapura karena dia mau stock exchange-nya sama dengan Hong Kong, ya kan? Kalau Hong Kong benar dia lebih timur daripada Jakarta, ya kan? Betul. Iya. Jadi kan kita pikir ya, ini ada political will nggak? Saya udah pernah bilang tuh, saya pernah kasih usul umpamanya kita gimana caranya Pak ya kalau kita bursa atau apa kita buka lebih pagi lah. Kalau perlu pagi-pagi banget, umpamanya jam 7 gitu ya. Oh, kenapa jam 7? Kalau jam 7 kan Jayapura udah jam 9, Pak. Betul. Ya, sehingga mereka bisa juga ikut aktif gitu ya kan. Ya tapi itu kan gampang teori, ya kan. Sama juga kalau umpamanya di New York beda. Dia buka umpamanya 9.30 pagi, ya kan. Itu Los Angeles masih 6.30 pagi tuh. Jadi kalau orang yang di West Coast itu mau trading itu mesti bangun pagi-pagi karena New York udah bangun, ya kan? Ya begitu. Jadi saya rasa memang banyak hal-hal yang nggak bisa uniform Pak. Jadi yang namanya kripto segala macam itu ya tergantung daripada central bank agreement dan standar daripada regulator.
Ya mudah-mudahan kita ada banyak forum-forum B20, G20 tahun ini, mungkin salah satu topiknya itu adalah itu. Kita juga ngelihat bahwa salah satu manfaat daripada digital currency itu adalah bagaimana untuk UMKM, kita kan punya 70 juta sampai 80 juta SME, MMI, micro yang UMKM itu, bagaimana itu bisa dijangkau. Nggak mungkin lah kita minta bank untuk menjangkau mereka semuanya. Pasti mungkin salah satu caranya lewat mobile phone, ya kan kita ada sekitar 300 juta mobile phone di Indonesia, dan sekarang mobile phone-nya itu makin lama makin smart lah ya. Udah nggak lagi yang nggak smart lah, semuanya kan pengen ada Facebook, TikTok segala macam ya kan. Jadi kalau 100% smartphone udah bagus tuh Pak. Ya tinggal kita ya trading atau saling membayar lewat handphone aja, ya kan. Tinggal diberesin urusan KYC-nya gitu. Gimana caranya tidak jadi fraud, ya kan, atau account palsu, ya kan. Nah, itu aja saya rasa disrupsi ini tidak bisa lagi dilawan, ya disrupsinya harus di-embrace saja begitu. Ini ada kaitannya lagi nih Pak. Jadi tahun 98 sampai 2000 itu kan pernah ada industri internet akan tetap jalan terus walaupun naik turun ya, seperti naik turunnya emas. Nah, pernah di Indonesia ada, bukan di Indonesia, di dunia ya, kejayaan internetcom. Jadi perusahaan internet itu bernilai ekuitas tinggi. Mungkin dikerek, mungkin seperti istilahnya kayak Elon Musk bicara, oke, ini naik, itu naik semua. Apakah ada kemungkinan nggak sih tren kripto, industri kripto aset ini bernasib sama seperti era internet.com, bubble.com itu tahun 98-2000? Saya rasa mungkin aja, ya mungkin aja. Saya lihat, tapi sekarang udah nggak gampang karena the education daripada market itu cukup baik ya. Jadi kalau umpamanya underlying daripada perusahaan itu ujung-ujungnya tidak bagus, umpamanya harga stoknya pasti akan correcting. Ya. Betul. Dan prinsipnya semuanya sama sebetulnya. Umpamanya burn rate itu ya berapa yang dia burn gitu ya, uang. Jadi istilahnya sebetulnya kalau itu kayak biaya operasi lah ya. Kalau bank itu kan mempunyai sumber dana dari deposito. Kalau yang namanya fintech dan lain-lain itu ya sumber dananya atau dari professional investor lah. Ya. Professional investor umpamanya masukin 1 triliun, tapi perusahaan belum profitable sehingga dia burn umpamanya 100 miliar sebulan. Berarti yang dimasukin 1 triliun itu sebetulnya cuma cukup untuk 10 bulan gitu, ya kan? Yeah. Nah, dan next they have to invest lagi. Jadi istilahnya prinsip akuntansinya sama aja lah ya. Berapa cash on hand, berapa burn rate, ya kan? Dan cash on hand itu apa? Ya kapital sebetulnya, ya kan? Cuma namanya diganti-ganti aja gitu. Tapi prinsip bahwa fundamental itu tidak bisa namanya juga prinsip ya, it's a very timeless. So company must be profitable. Company mesti punya EBITDA margin yang bagus, company mesti punya positive cash flow, ya kan? Kalau nggak punya positive cash flow ya mesti diinjek kapital gitu. Prinsipnya sama kok Pak, ya kan? Okay. Jadi kita melihat kalau semuanya fundamental itu, I'm a great believer in fundamental, walaupun selalu ada market sentiment, tapi it is a combination of both. Dan sekarang ya sentimen yang mesti lebih emosional itu akan tetap terkoreksi oleh technical analysis dan juga rational expectation. Saya bertanya lagi mengenai Citibank itu kan hampir sama kayak Bank Mandiri, lebih ke korporasi ya Pak ya. Apakah Citibank juga, apalagi sekarang kan orang di Indonesia nih Pak ya, lokal, semuanya potensi lokal, ini lokal, kembangkan perusahaan kecil yang membuat produk lokal gitu. Apakah peran Citibank untuk membesarkan UMKM, untuk memasarkan produk lokal untuk pasar domestik?
Ya, jadi ada yang visi misi banknya itu untuk UMKM itu visi direct, ya, Yeah. Bank Rakyat Indonesia. Ya, direct memang itu misinya adalah untuk ini. Ada yang visi misinya itu karena target market adalah indirect. Maksudnya gimana nih indirect nih umpamanya? Ya, the strength of a global bank adalah is global network. Jadi gimana klien-klien global kami ini bisa investasi di Indonesia atau berinvestasi lebih lagi di Indonesia. Jadi contohnya, umpamanya Samsung adalah kliennya Citibank Korea, kemudian Huawei adalah klien daripada Citibank China, kemudian kita lihat dari Unilever adalah klien daripada Citibank Netherlands, Pepsi Cola dan Coca-Cola adalah klien daripada Citibank US. Gimana klien-klien global ini masuk ke Indonesia? Kalau udah masuk, gimana mereka makin gede? Karena dengan kita mensupport global client, karena biasanya global client itu udah diinstruksikan, kalau operasi di Indonesia lo boleh, cuman bolehnya banknya dengan global bank kita loh, Citi ya atau bank lain gitu ya. Jadi kalau umpamanya multinasional ini ada di Indonesia, ya, apakah dia itu di kopi, apakah dia itu di consumer goods, ujung-ujungnya dari mata rantai supply chain ini, suppliernya pasti adalah UMKM gitu, ya kan? Jadi kalau dia itu Nestle, ya, tapi bikin kopi, ya, nah kan ujung-ujungnya petani kopi, ya. Betul. Nah, gimana kita we make the likes of Unilever, Nestle itu becoming successful di Indonesia, membawa devisa, sehingga produk yang mereka produce, yang ada imbasannya kepada raw material, apakah itu diimport ataupun dari UMKM, itu juga bisa mendongkrak UMKM ini. Jadi in short adalah gimana nih kontribusinya Indonesia Citi atau Global Bank ini untuk UMKM indirect lewat global client kami yang operate di sini. Jadi kalau umpamanya saya sebelum pandemi itu biasanya sekali 2 tahun itu pergi ke China untuk visiting our clients. Ya ke headquarternya Huawei, ke headquarternya Conch, semen company itu di Sulawesi, ya kan. Ya kita ya gimana mereka itu bisa operate dengan baik, ya kan. Atau umpamanya kita pergi di Tangerang banyak tuh multinational producing sepatu, ya. Ujung-ujungnya sepatu itu ya UMKM, ya kan. Apakah dia produce ataupun bahan materialnya, ya kan. Jadi saya rasa our vision is to participate indirectly, ya, sehingga bisa mendongkrak UMKM yang 70-80 juta ini untuk naik kelas lah, gitu. Oke. Ya, baik Pak. Ini terkait dengan tentunya pasti setiap perusahaan besar pasti punya program CSR ya Pak ya. Ya. Apakah Citibank PK itu adalah salah satu termasuk program CSR di Citibank atau mungkin Citibank punya divisi khusus CSR? Jadi semua program CSR Citibank globally itu diatur oleh Citigroup Foundation, yeah. Citi Foundation di New York. Yeah. Mereka yang memberikan tema. Temanya kita CSR di bidang apa gitu. Nah, yeah. Tema daripada Citi biasanya sekarang adalah ESG, ya, jadi environmental, sustainability, governance, dan juga tentang youth, apakah youth empowerment, ya kan? Yeah. Jadi atau urban youth. Jadi kita sekarang besarnya di ESG dan youth. Karena itu kami kerjasamanya dengan NGO yang fokus di 2 tema itu. Gitu. Jadi Citibank PK apakah termasuk Citibank atau hanya khusus untuk yayasan untuk membantu UMKM atau apa Pak? Citibank PK itu adalah nama umbrella program kita. Jadi peduli dan berkarya. Jadi itu semua program Citi Foundation itu dimasukkan dalam program Citibank PK, gitu, peduli dan berkarya, gitu. Baik. Nah ini yang terakhir nih Pak, untuk pesan-pesan untuk milenial dan Gen Z di Indonesia ya, khususnya ini alumni muda Kristiani di era
disruptif dan penuh tantangan. Ya, apa pesan-pesan Bapak nih untuk milenial dan Gen Z? Saya rasa penting ya, ada beberapa prinsip yang saya hayati ya. Tetapi yang paling saya mungkin kalau saya mau tinggalkan satu pesan, dan saya menyukai ya, Gen X, Y, dan Z, dan saya punya satu organisasi City di Indonesia namanya City Intergenerational Diversity. Ya, ada dua, satu untuk women, City Women, itu ada City Women Organization karena misi kita adalah bagaimana wanita-wanita itu bisa mencapai posisi board. Kalau Anda ngelihat foto daripada board of director-nya City Indonesia di annual report, bisa dilihat di online, itu board membernya ada 7. Dari 7 itu yang wanita 4. Oh, jadi lebih banyak wanita daripada. Jadi kalau karena cuma kita bilang diversity berarti lebih banyak perempuan, itu ntar dulu. Kalau lebih banyak perempuan daripada laki-laki ya lumrah, ya kan. Tapi kalau mereka itu semuanya cuma di level clerical, nggak benar, ya kan. Nah, bagaimana perempuan ini bisa mencapai board level, ya. Jadi kalau saya selalu bilang, keren ya, kalau kita annual report kita ya, foto boardnya itu balance antara laki dengan perempuan. Ya, berarti kita sudah memberikan kesempatan, ya kan, bahwa you can be a woman and take the top job. Our CEO now is Jane Fraser, the first woman to become CEO of a Wall Street bank. Nggak pernah ada yang lain. Ya. Jadi glass ceiling itu sudah dipecahkan tahun lalu, sewaktu Jane di-appoint jadi the first woman to be the CEO of a global Wall Street bank. Jadi City Indonesia, BOD-nya 7, 4 wanita. Ya, jadi lebih sedikit prianya nih, yang malah kebalik nih ya kan. Tapi diversity yang kedua, tadi intergenerational diversity. Jadi kita punya klub yang namanya Intergenerational Diversity, is a global organization, gimana Gen X bisa kerjasama dengan Gen Y, bisa kerjasama dengan Gen Z. Saya sekali sebulan ketemu dengan klub ini, dan mereka melakukan reverse mentoring. Istilahnya bukannya saya ngajarin mereka ngajarin saya, gitu. Jadi istilahnya enteng-enteng aja Pak ya. TikTok Pak, udah buka nggak TikTok kan? Saya bilang belum. Bapak udah, saya bilang saya udah Facebook, udah kuno Pak. Saya udah juga di Instagram, kuno Pak ya. Jadi gimana nih? Ya coba sekali itu, nggak berani ntar kalau bangsa saya di TikTok kabur lagi semuanya nasabah. Dia bilang ini presidennya cuma main TikTok aja ya kan. Tapi mereka lain cara berpikirnya. Jadi so is a great thing, tapi kalau ada satu pesan, saya cuma bilang satu. Everything great in life takes time. There is no shortcut. Jadi istilahnya sabar, ya kan? Don't be restless. Everything great in time takes time. Ya, untuk jadi dokter nggak bisa 1 tahun, ya kan? 5-6 tahun. Ya kan? Kalau enggak siapa yang mau dipegang sama dokter yang dibilang saya lulus 1 tahun, ya kan? Biarpun dari UI gitu, saya bilang, dulu, gimana bisa nih? Ya, nggak percaya, ya kan? Because menjadi a good doctor it takes time. Makanya kita masuk ke TNI, nggak bisa dong langsung mau jadi jenderal, ya kan? Ya dari kopral dulu naik ke letkol, ya kan naik, ya kan jadi ya brigjen, ya kan? Baru jadi jenderal penuh. Kalau umpamanya istri kita bilang, Mas, saya hamil. Mungkin saya bilang sama istri saya, aduh, jadi kira-kira kapan lahirnya? Ya 9 bulan lagi. Aduh, kelamaan. Bisa nggak 3 bulan lahirin? Nggak bisa. Everything great in life takes time. To deliver a baby takes 9 months. Ya kan? Menjadi dokter bertahun, menjadi seorang pilot berapa ribu, mungkin 1.500 2.000 jam terbang baru boleh jadi pilot, ya kan? Jadi istilahnya ya sabar gitu. Saya sering ditanyain kenapa sih masih betah 34 tahun di Citibank.
ya bukannya saya ini, but I keep on learning, gitu, ya kan? Dan maybe this is still not the end of the journey. Siapa tahu one day saya disuruh pindah ke Hong Kong, disuruh pindah ke Tokyo, atau umpamanya udah waktunya dia pindah aja ke New York, nih ada posisi nih, kelihatannya memerlukan keahlian Anda, ya apa-apa. Sehingga saya nggak pernah bosan, gitu, ya kan? Jadi itu saya rasa pesan, ya, saya rasa sabar, mesti mumpuni, ya, tekun. Prinsip-prinsip itu saya rasa there is no shortcut, itu saja. Ya, mau jadi pemain piano juga mesti latihan tiap hari, ya kan? Mau jadi boxer juga latihan tiap hari. Mau yoga kalau mau bisa posisi-posisi yang ini ya, 1 tahun 2 tahun mungkin baru bisa. There is no shortcut, or everything great in life takes time. Saya rasa itu saja pesan saya. Oke, baik Pak. Sungguh pesan yang sangat baik. Apalagi sekarang banyaklah anak-anak muda mungkin seperti karena efek sosial media, jadi pasti ingin shortcut flexing. Jadi shortcut sedikit flexing sehingga akhirnya jadi malah menjatuhkan diri mereka sendiri. Jadi memang betul kata Bapak, tidak ada yang shortcut. Itu kata orang tua kami, kata orang tua kita zaman dulu lah Pak ya. Betul. Nah itu sungguh sangat ini, mudah-mudahan anak muda sekarang, terutama Gen Z yang masih umur 20, kalau milenial kan ada yang udah usia 30 ke atas 40, itu bisa mencontohkan kata-kata dari Bapak, apalagi Bapak kan sebagai trendsetter lah nih, CEO Citibank yang udah melanglang buana kemana aja gitu. Terima kasih Pak Bathara Sianturi atas kehadiran dan wawancara selama udah setengah jam lebih. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Pak Pahala Manalu? Ya. Pak Pahala? Oke, ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak Bathara. Ya. Pak, saya sebagai pebisnis juga Pak, tapi di bidang e-commerce Pak. E-commerce ya. Dan cocok dengan warning greeting dari presiden kita yang pakai local content. Nah, saya pelajari juga ada ide-ide bisnis dari Citibank. Saya ingat waktu masih kuliah tuh kartu kredit itu awalnya dari Citibank, baru merambah ke yang lain. Terus akhirnya yang lainnya lebih gede, apakah Citibank customernya makin berkurang atau bagaimana? Nah, pertanyaan saya Pak, apakah yang menemukan ide-ide itu dari kantor Bapak atau dari New York, Pak? Ide-ide itu bagaimana, Pak? Atau dari global yang tadi Bapak bilang itu seperti foundation kan Bapak bilang ada leadernya. Nah, itu ide-ide itu semuanya sama atau bagaimana, Pak? Atau dari masing-masing country head? Mungkin kalau di the strength of a global bank atau global organization atau multinasional adalah banyak best practice ya. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu yang sukses di Latin Amerika, ya kita impor ide itu. Ya. Kalau saya ingat yang original Indonesia tuh ya, yang konsepnya diambil oleh global juga adalah konsep one bill. One bill itu adalah konsep genius daripada Citibank Indonesia, di mana begini. Konsepnya gampang sebetulnya. Kalau umpamanya kita tagihan kartu kredit kita tanggal 13, berarti kita tahu nih, kita tanggal 13 pasti dapat terima tagihan dan punya 2 minggu sampai 2 minggu dari tanggal 13 untuk bayar. Ya kan? Kita ingat tuh, 13 tambah 2 minggu. Sehingga konsep ini, yang namanya one bill, one date gitu ya, kita apply. Kita posisinya begini nih, rekening air tanggal 5, rekening listrik tanggal 7, rekening telepon Telkomsel tanggal 13, Indosat tanggal 14, rekening kabel TV tanggal 21. Waduh, banyak banget nih tanggal yang mesti kita pikirin, ya kan? Nah, gak usah pusing-pusing, ya kan? Telkomselnya bayarnya pakai tagihannya di link dengan ini. Indosatnya juga, kabel TV-nya, sehingga 5 tanggal ini yang bikin kita pusing, itu dibayarin Citibank, yang penting Citibank-nya dibayar ya, gitu. Ya. Jadi itu adalah ide genius daripada dulu zamannya Pak Berry Lesmana, bos saya, ya tahun 1988, kita pikir-pikir, iya ya,
bahwa we have so many bills dengan different deadline gitu ya. Jadi ya udah lewat satu kartu kredit aja. Jadi kita cuma ingat satu kapan tanggal mesti bayar kartu kredit, karena semuanya udah di-link ke kartu kredit gitu, ya kan? Dan nggak pernah delinquent lah, ya kan? Umpamanya saya ini beli beberapa asuransi, ya udah ya bulan di debit dari kartu kredit saya cuma pikir ya, dan nggak bakalan angus asuransinya karena selama kartu kreditnya masih bagus ya. Jadi yang kayak begitu saya rasa. Jadi lebih banyak idenya dari global. Ya, sama juga dengan consumer goods, kalau dia udah meluncurkan sabun, deterjen di negara lain yang sangat sukses, ya nanti ditinggal di copy. Ya istilahnya copyright is the right to copy. Itu aja. Ya kan? Terima kasih Pak Batara. Waktunya udah berharga buat kita. Ya. Terima kasih Pak Batara Sianturi atas diskusi kita hari ini. Bukan wawancara, diskusi ya, biar lebih enaknya gitu Pak ya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa bersambung rasa lewat tatap muka ya. Mungkin saat ini belum pas lah waktunya Pak ya, karena pandemi dan segala macamnya. Ya. Baik, kita Sianturi atas kunjungan kesempatan dan online. Terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi. Baik, Pak Batara. Terima kasih.